like a rodeo, ride like a rodeo, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Malicia Anugrah dari kelas KPIB 2251. Untuk seorang pimpinan di perusahaan make up, kita harus mempunyai perencanaan komunikasi. Itu yang pertama ada identifikasi audiens, yang pertama pelanggan, konsumen akhir yang menggunakan produk, yang kedua distributor dan retailer, itu pihak yang menjual produk kepada konsumen akhir. Yang ketiga ada media influencer, itu mempromosikan produk melalui media platform media. Yang keempat ada investor dan pemegang saham, itu mendukung finansial perusahaan. Dan yang kelima ada karyawan. Selanjutnya itu ada pesan utama. Pesan utama yang pertama ada produk yang berkualitas tinggi dan aman digunakan. Selanjutnya inovasi dalam produk make up yang mengikuti tren. Yang ketiga komitmen terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Yang keempat pelayanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Yang kelima nilai-nilai perusahaan yang inklusif dan mendukung keagamaan. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Di dalam saluran komunikasi itu terdapat 5. Yang pertama ada digital marketing, media sosial, website perusahaan, email marketing. Yang kedua ada media tradisional, TV, radio, majalah, surat kabar. Ketiga public relation atau public relation. Yang keempat itu internal communication, newsletter, karyawan internet, perusahaan. Yang kelima ada influencer collaboration atau kolaborasi dengan beauty influencer dan make up artist. Kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi itu yang pertama ada transparansi, menyediakan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk dan perusahaan. Yang kedua ada responsibilitas sosial, komunikasi yang mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada kecepatan dan efektivitas. Kecepatan dan efektivitas ini respon cepat terhadap pertanyaan dan umpan balik dari pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat ada konsisten, menjaga konsistensi pesan di semua saluran komunikasi. Yang kelima keragaman dan inklusi, mempromosikan pesan yang inklusif dan menghormati keragaman. Rencana jangka pendek. Yang pertama ada peluncuran produk baru, merencanakan dan melaksanakan peluncuran produk make up baru termasuk kampanye promosi dan event launching. Yang kedua ada kampanye media sosial, melakukan kampanye media sosial intensif untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan pelanggan, melatih tim layanan pelanggan untuk meningkatkan responsivitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada kolaborasi dengan influencer, menggandeng beauty influencer untuk review produk dan tutorial make up. Yang selanjutnya ada rencana jangka panjang. Yang pertama ada pengembangan produk berkelanjutan. Ini investasi dalam penilaian dan pengembangan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada ekspansi pasar internasional. Ini mengembangkan strategi untuk memasuki pasar internasional baru. Yang ketiga ada brand positioning, meningkatkan posisi merek sebagai pemimpin industri melalui inovasi dan kualitas produk. Yang keempat ada digital transformation, mengimplementasikan teknologi terbaru dalam operasi bisnis dan pemasaran. Yang kelima ada corporate social responsibility atau CSR, meningkatkan program CSR yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi pemimpin pasar global dalam industri make up dengan menyediakan produk yang inovatif, berkualitas tinggi dan ramah lingkungan yang memberdayakan semua individu untuk merasa percaya diri dan cantik. Misinya mengembangkan produk make up yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada mengutamakan kualitas dan keamanan produk dengan standar internasional. Yang ketiga mempromosikan keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan dalam setiap aspek operasional. Selanjutnya menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang terakhir mendukung keragaman dan inklusi dalam semua kegiatan perusahaan.